Kelihatannya justru akan bereskalasi perang ya, karena kita tahu bahwa Rusia kemarin melalui Presiden Putin menyampaikan akan ada mobilisasi terhadap pasukan cadangannya. Dan yang kedua, sepertinya Rusia merasa daerah-daerah di Ukraina yang sudah dikuasai itu diambil kembali oleh Ukraina dengan tentu bantuan senjata dari negara-negara sekutu, dari NATO dan negara-negara Barat itu. Dan kemudian juga sepertinya Presiden Putin ingin menyelesaikan secara cepat apa yang sudah dia mulai. Karena dengan kekuatan yang sekarang, mungkin Presiden Putin menganggap bahwa tidak terwujud ya apa yang diinginkan, dan juga Presiden Putin dengan menggunakan eskalasi serangan yang lebih besar itu, dia sudah memberikan warning juga kepada negara-negara Amerika Serikat dan sekutu, kalau mereka ikut terlibat maka beliau tidak segan-segan menggunakan nuklir beliau. Jadi ini kelihatannya ancaman bukan cuma sekedar gertak, tetapi sudah ada intensi ke arah sana. Terutama sekali ketika eskalasi perang ini, serangan ini semakin besar, dan kemudian Ukraina harus mempertahankan diri. Nah ini kalau Anda melihatnya karena memang perang juga belum menemukan titik temu, bagaimana sih Prof. Hikmah? Karena andai kita mengamati datanya juga Rusia dan China ini memegang peranan penting dalam rantai pasok global termasuk pangan dan juga bahan baku. Andai memang hal ini juga terus terjadi, apakah kita juga bisa terjadi gitu mungkin krisis pangan dan juga bahan baku turut berdampak ke tanah air, Prof. Hikmah? Ya, ini satu hal ya sebelumnya yang ingin saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, yaitu perang di Selat Taiwan lah. Kenapa? Karena kemarin ada Nancy Pelosi yang datang ke Republic of China, Taiwan, dan itu sangat tidak disukai oleh Republic of China yang berkedudukan di Beijing, karena dianggap seolah-olah Amerika Serikat hendak mengendorse kemerdekaan yang diinginkan oleh Republic of China, Taiwan. Nah, oleh karena itu Cina melakukan latihan perang dan lain sebagainya. Tetapi yang sangat fatal dan sangat menusuk Amerika Serikat itu adalah ketika Presiden Xi Jinping bertemu dengan Presiden Putin. Dan ini kalau misalnya terjadi koalisi antar dua negara ini akan sangat luar biasa dampaknya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Cina di samping dia menjadi produsen barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dunia dan juga ada teknologi tinggi, tetapi dia juga menjadi pangsa pasar yang besar. Nah ini kalau misalnya Rusia dengan Cina ini berkoalisi untuk menghadapi negara-negara Amerika Serikat dan sekutunya, ini yang tentu akan membuat repot dunia. Ini yang pasti yang akan terasa adalah mungkin nanti Mas Naiful bisa menyampaikan dari sisi perekonomiannya. Karena pada saat perang di Ukraina itu Cina masih menahan diri untuk tidak terlibat dalam perang tersebut dan sudah juga diberi semacam peringatan oleh Amerika Serikat untuk tidak terlibat. Tetapi dengan tindakan dari Amerika Serikat membolehkan Nancy Pelosi datang ke Republic of China, ini yang saya khawatirkan akan menjadi trigger dari ketegangan baru, terutama di Asia. Indonesia memegang peranan yang cukup penting sebagai presidensi G20. Sejauh apa peran yang Indonesia bisa lakukan sebetulnya untuk meredam gejolak geopolitik di Eropa dan juga Asia? Apakah memang langkah Presiden Jokowi kalau kita perhatikan dengan berkunjung ke Putin dan juga ke Zelensky beberapa waktu silam cukup berhasil atau sebetulnya sia-sia karena perang masih berlangsung ini, Prof. Hikmah? Ya, yang pasti kalau saya melihatnya cukup berhasil. Karena tidak semata-mata untuk meredakan perang pada waktu Presiden Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia. Beliau menyampaikan pesan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan, krisis energi apabila perang itu tidak berhenti. Dan ini kan sudah ditindaklanjuti oleh Sekjen PBB dan Presiden Turki, di mana dua delegasi Ukraina dan Rusia sudah membicarakan terkait dengan koridor aman bagi pasokan pangan dan energi.
Jadi dari sisi itu sudah berhasil. Memang perang masih berkecamuk. Nah, ini yang menurut saya ada potensi di mana pertemuan G20 nanti bulan November, kalau Indonesia bisa memainkan peran yang cantik, di mana tentu agenda-agenda yang sudah ditetapkan tetap dibahas, tetapi juga dalam sideline ya, dalam kegiatan sampingannya itu bisa mempertemukan kepala negara, kepala pemerintahan yang saat ini terlibat dalam konflik perang di Ukraina. Nah, pada saat itu kalau misalnya mereka bisa bertemu dan bisa berbicara, saya rasa ini bisa mengurangi ketegangan. Tapi dengan catatan bahwa eskalasi perang serangan yang akan dilakukan Rusia itu tidak berlangsung dalam waktu dekat ini, paling tidak sampai dengan pertemuan dari G20. Karena kalau misalnya eskalasi ini kemudian diwujudkan oleh Rusia, ini yang akan membuat penyelesaian perang ini semakin complicated.